Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 yang jatuh pada 23 Juli mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Namun, tema ini menjadi ironi karena kasus perundungan hingga kekerasan terhadap anak di tanah air masih terus terjadi. Seorang anak laki-laki yang berusia 11 tahun asal Kabupaten Tasikmalaya meninggal dunia diduga disebabkan oleh depresi berat setelah mendapat perundungan dari teman-teman sekolahnya. Ia dipaksa bertindak asusila pada kucing yang direkam, lalu videonya tersebar luas ke teman-teman sekolahnya. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Sodik Mujahid menyayangkan maraknya kasus kekerasan dan bullying terhadap anak di lingkungan pendidikan. Ia berpendapat bullying yang terjadi akibat dampak kemajuan teknologi yang mempermudah akses anak melihat tontonan pornografi. Pengawasan dari sekolah, guru dan orang tua saat ini dinilai terlalu longgar karena lebih berfokus pada mata pelajaran semata. Perlu adanya program penanganan terpadu melalui pendidikan karakter dan moral bagi anak didik. Poinnya adalah yang tadi, satu adalah sistem, ya, regulasinya harus kita tingkatkan. Regulasi untuk anak, untuk guru, untuk pengelola sekolah. Yang kedua adalah tentang manajemennya. Tidak hanya regulasi, tapi memang ada manajemen yang betul-betul kuat untuk menjaga regulasi itu sehingga tidak terjadi tadi kekerasan anak, ya. Dan yang ketiga adalah kembali harus dikuatkan lagi pendidikan moral, ya, pendidikan agama, pendidikan akhlak yang sekarang dinamakan dengan pendidikan Pancasila. Sodik mendorong kurikulum pendidikan tidak hanya mengejar nilai dan pencapaian semata, namun perkembangan serta pengenalan diri anak didik perlu diperhatikan secara berkala agar anak tidak melakukan kekerasan dan bullying di lingkungan sekolah. Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah, anggota Komisi 10 DPR RI Bramantyo Suwondo mendesak pemerintah menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Komisi 10 berkomitmen meningkatkan pengawasan sistem pembelajaran serta mengadakan tes psikologi bagi tenaga pendidik. Hal ini berguna untuk mencegah tindakan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Seharusnya lingkungan kependidikan itu adalah lingkungan yang aman bagi seluruh peserta didik dan juga para pendidik untuk saling belajar dan juga menempa diri untuk lebih baik lagi secara skill individual ataupun juga skill ke kelompok bersama. Nah, tentunya dengan Komisi 10 ini menaruh perhatian yang besar terhadap isu kekerasan seksual ini dan menginginkan tindakan keras dan juga tegas dari pemerintah kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual itu. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, pendidikan karakter dan akhlak harus dikedepankan dalam pembelajaran di sekolah. Menurutnya, kecerdasan literasi dapat diterapkan setelah pendidikan moral dipahami oleh para siswa. Nah, saya kira dengan berbagai kasus yang muncul sekarang ini akan lebih mengena, bisa memberikan jalan keluar terhadap penyimpangan, perilaku menyimpang di kalangan di dunia pendidikan. Saya kira tempatkanlah karakter itu di tempat pertama dan pendidikan karakternya haruslah dilakukan dengan cara-cara yang efektif, bukan hanya bisa mengerjakan tetapi learning to be, dihayati menjadi kepribadian. Kekerasan terhadap anak di sekolah tak lepas dari faktor budaya. Masyarakat beranggapan bahwa kekerasan adalah bagian dari upaya mendisiplinkan anak. Dalam praktek sehari-hari, guru menghukum murid yang dianggap melanggar aturan sekolah dengan cara-cara yang mencederai fisik, emosi, dan mental anak. Hukuman semacam ini merupakan pendisiplinan yang negatif, sangat potensial menimbulkan kekerasan tersiksa pada diri anak. Sekolah terkesan menjadi lembaga yang menakutkan. Apa yang menyebabkan anak-anak melakukan kekerasan pada anak lainnya? Apakah suasana ruang kelas sudah sedemikian menekan sehingga para siswa menjadi stres dan melakukan perbuatan menyimpang? Bisakah sekolah mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan dan ramah bagi anak? Tim Liputan TVR Parlemen.